Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Sebelum kalian menonton video ini, silakan kalian like, comment, and subscribe. Sebelum kalian belajar, jangan lupa berdoa ya. Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang SPTLDV, mencari SPTLDV dari sebuah grafik. Nah, pada video ini kita akan belajar tentang program linier, model matematika, dan bentuk fungsi objektifnya. Apa sih program linier itu? Jadi, program linier adalah suatu metode untuk memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan optimasi. Optimasi itu apa? Suatu metode untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, yaitu maksimum atau minimum. Memecahkan masalah sehari-hari yang seperti apa? Nah, contoh pemecahan masalah sehari-hari itu bisa pada masalah industri, transportasi, atau masalah diet bagi penderita penyakit tertentu agar memperoleh kombinasi makanan sehingga diperoleh gizi terbaik. Nah, kalian kan pemasaran, jadi program linier ini juga bisa kalian terapkan dalam pemasaran. Misal mencari laba sebanyak-banyaknya, kemudian meminimalisir ongkos, meminimalisir dana, itu bisa menggunakan program linier. Kemudian untuk model matematika. Jadi, model matematika adalah suatu rumus matematika dapat berbentuk persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang diperoleh dari hasil penafsiran seseorang ketika menerjemahkan suatu masalah program linier ke dalam bahasa matematika. Nah, jadi untuk menyelesaikan program linier, kalian harus menentukan dulu model matematikanya dengan tujuan memudahkan kita dalam menghitung. Model matematika yang baik hanya memuat bagian-bagian penting dan diperlukan, jadi tidak bertele-tele langsung pada poin-poin yang dibutuhkan. Lanjut, untuk model matematika pada persoalan program linier pada umumnya membahas beberapa hal, yaitu yang pertama, model matematika berbentuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang merupakan variabel itu sendiri. Yang kedua, model matematika yang berkaitan dengan fungsi sasaran yang hendak dioptimalkan, yaitu diminimalkan atau dimaksimalkan. Nah, untuk menyusun suatu model matematika, diperlukan keterampilan memahami implikasi dari semua pernyataan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti yang ada di tabel. X tidak kurang dari 15, berarti itu menyatakan X bisa jadi sama dengan 15 atau X lebih besar dari 15, kan tidak kurang dari. Kemudian X sekurang-kurangnya 9. Kata sekurang-kurangnya memiliki arti X sama dengan 9 atau X lebih dari 9, sehingga memiliki notasi X lebih besar dari atau sama dengan 9. X maksimum berarti batas maksimalnya, berarti paling besar 2, berarti X bisa jadi sama dengan 2 atau X kurang dari 2, sehingga memiliki notasi X kurang dari atau sama dengan 2. Jika X di antara 1 dan 9, berarti X-nya itu ada di antara 1 dan 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti bentuk pertidaksamaannya itu X lebih besar dari 1 dan X kurang dari 9, sehingga memiliki notasi X lebih besar dari 1, X lebih besar dari kurang dari 9. X kurang dari 14 tetapi tidak kurang dari 9, berarti X itu lebih kecil dari 14 namun tidak kurang dari 6. Jadi himpunan penyelesaiannya itu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi bentuk pertidaksamaannya X lebih besar dari atau sama dengan 6 dan X kurang dari 14. Begitupun bentuk notasinya. Lanjut. Nah, bagaimana sih Bu langkah-langkah dalam menentukan model matematika? Yang pertama,
menentukan item yang akan dimisalkan sebagai X dan Y. Yang kedua, sajikan informasi ke dalam tabel. Yang ketiga, menentukan tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Yang keempat, yaitu memberikan nilai X kurang dari atau lebih dari 0, Y kurang dari atau lebih dari 0. Nah, agar lebih paham dan lebih mengerti, perhatikan contoh berikut. Di contoh ada sebuah soal, yaitu seorang pedagang kue tiap hari memproduksi 2 jenis kue, yaitu donat dan serabi. Untuk membuat sebuah donat diperlukan 20 gram tepung terigu dan 10 gram gula. Sedangkan untuk membuat sebuah serabi diperlukan 10 gram tepung terigu dan 10 gram gula. Setiap hari, pedagang tersebut hanya menyediakan tepung terigu dan gula tidak lebih dari 800 gram dan 500 gram. Nah, kita disuruh membuat model matematikanya. Langsung saja. Langkah yang pertama tadi, menentukan item yang akan dimisalkan sebagai X dan Y. Jadi kita misalkan dulu itu item yang diketahui. Tadi kan item yang akan dibuat itu serabi dan donat. Kita misalkan banyak donat itu X dan banyak serabi itu Y. Kemudian langkah yang kedua yaitu menyajikan informasi yang telah kita peroleh ke dalam tabel. Nah, setelah kalian membaca soalnya, kan kalian memisalkan. Nah, kalian itu kemudian menyajikan ke dalam tabel. Nah, di situ kan ada tabel. Tabel itu memuat jenis kue, banyaknya kue dalam buah, berbiji atau dalam buah. Kemudian tepung terigu dalam satuan gram dan gula dalam satuan gram. Nah, donat itu kan kita misalkan sebagai X, serabi kita misalkan sebagai Y. Untuk donat memerlukan berapa tadi? Ya, untuk donat itu memerlukan 20 gram tepung terigu dan 10 gram gula. Nah, untuk adonan serabi memerlukan 10 gram tepung terigu dan 10 gram gula, di mana ibu menyediakan tepung terigu itu tidak lebih dari 800 gram dan gula tidak lebih dari 500 gram. Kemudian setelah disajikan dalam tabel, langkah selanjutnya yaitu menentukan kurang dari atau lebih dari sama dengan. Nah, donat itu tadi kita lihat ulang nih. Kan 20X, donat itu memerlukan 20X dan 10Y. Di mana persediaannya itu tidak kurang dari 800 gram. Untuk serabi, di mana donat kan tadi kembali ke donat ya. Jadi kan donat tadi 20X plus 10Y kurang dari atau sama dengan 800. Karena gulanya itu tepung terigu. 800 itu kan tepung terigu. Jadi tepung terigunya itu tidak lebih dari 800 gram dan gulanya tidak lebih dari 500 gram. Jadi untuk 20X plus 10Y kurang dari atau sama dengan 800 ini kita sederhanakan. Kita bagi 10 sehingga memperoleh 2X plus Y kurang dari sama dengan 80 untuk donat. Dan untuk serabi 10X plus 10Y kurang dari atau sama dengan 500. Sama kita sederhanakan, kita bagi 10 sehingga memperoleh X plus Y kurang dari atau sama dengan 50. Nah, setelah kalian menentukan tanda pertidaksamaannya, kemudian menentukan nilai X dan Y-nya. Karena banyak donat dan serabi itu tidak mungkin negatif kan, pasti menghasilkan beberapa buah dan itu ada tidak negatif nilainya, maka pertidaksamaan untuk X dan Y-nya X kurang
X lebih besar dari atau sama dengan 0 karena tidak negatif ya. Begitu pula dengan Y, Y lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, jadi model matematikanya itu digabung deh dari bentuk pertidaksamaan dari donat. Itu kan 2x plus y kurang dari atau sama dengan 800. X plus y untuk serabinya, x plus y kurang dari atau sama dengan 50. Di mana x-nya itu lebih besar dari sama dengan 0 dan y-nya lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian untuk subbab selanjutnya yaitu penyelesaian masalah program linier. Dalam program linier itu kan kita sudah menjadi langkah pertama kan kita membuat model. Setelah kita membuat model matematika, kita paham akan membuat model matematika, kemudian kita ke bentuk fungsi objektif. Fungsi objektif. Apa sih fungsi objektif itu, Bu? Jadi, fungsi objektif merupakan suatu fungsi dalam program linier yang akan dicari nilai maksimum atau nilai minimumnya. Bingung ya? Coba perhatikan contohnya. Nah, untuk memahami fungsi objektif atau fungsi tujuan yang akan dicapai, yaitu tujuannya kan kalau tidak maksimal, maksimum ya minimum. Perhatikan contoh berikut. Dalam model matematika terdapat bentuk 70.000 X plus 5.000 Y, keuntungan sebesar-besarnya. 500 X plus 1000 Y, biaya semurah-murahnya. Nah, di situ kan tampak tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang akan dicapai itu apa? Yaitu dinyatakan dalam bentuk fungsi AX plus BY yang dioptimalkan, yaitu dimaksimalkan atau diminimumkan. Bentuk itulah yang dinamakan bentuk fungsi objektif sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk fungsi AX plus BY yang dicari nilai maksimum atau minimumnya disebut dengan bentuk objektif. Nah, jadi bentuk objektifnya itu yang 70.000 X plus 50.000 Y, 500 X plus 1000 Y, di mana tujuannya yaitu mencari nilai maksimum atau minimum. Langsung saja ke contoh agar lebih paham. Nah, di situ ada contoh. Pak Wawan adalah seorang pengusaha mebel. Pak Wawan ingin mengirim barang dagangannya yang terdiri atas paling sedikit 1.200 kursi dan 400 meja untuk keperluan tersebut. Untuk keperluan tersebut, Pak Wawan menyewa truk dan pickup. Truk dapat memuat 30 kursi dan 20 meja. Pick up dapat memuat 40 kursi dan 10 meja. Ongkos sewa truk tersebut 100.000 dan ongkos sewa pick up 80.000. Tentukan model matematikanya sehingga dapat meminimumkan ongkos biaya kirim. Nah, ada kata meminimumkan, berarti selain model matematika, kita juga harus menentukan fungsi objektifnya di penyelesaian. Nah, langkah yang pertama, kita tetap membuat model matematika. Langkah pertama dalam membuat model matematika yaitu menentukan item yang akan dimisalkan sebagai X dan Y ya. Nah, kita misalkan banyaknya truk itu X dan banyaknya pick up itu Y. Langkah yang kedua, menyajikan informasi yang ada ke dalam tabel. Nah, untuk jenis mobil kan ada dua, truk dan pick up. Nah, banyaknya mobil itu kita sudah memisalkan bahwa truk itu X dan pickup itu Y. Banyaknya kursi itu banyaknya kursi yang dapat disusun jika menggunakan truk 30, jika menggunakan pickup 40 dan banyaknya meja ketika menggunakan truk yaitu 20 dan banyaknya meja jika menggunakan pickup itu 10. Di mana ongkos sewa menggunakan truk itu 100 dan ongkos sewa menggunakan pickup itu 80. Di mana persediaan kursi dan meja, di mana kursi 1.200 dan meja 400. Nah, untuk menentukan model matematikanya tuh jadi
ke bawah. Jadi seperti ini. 30 dan 40 itu kan gini. Saya coret-coret ya. Nah, untuk menentukan model matematika itu seperti ini. Jadi, 30 itu Y, 30 itu X, dan 40 itu Y. Di mana batasnya itu 1200. Baik, langsung saja ke penjelasan. Nah, karena jumlah kursi paling sedikit itu 1200 buah, maka pertidaksamaannya 30X ya, di tabel diperhatikan, 30X ditambah 40Y kurang dari atau sama dengan, paling sedikit, berarti paling sedikit 1200 ya, berarti lebih dari 1200 atau sama dengan 1200. Jadi pertidaksamaannya yaitu 30X plus 40Y lebih besar dari atau sama dengan 1200. Dimana kita perkecil lagi angkanya, kita bagi 10 sehingga menghasilkan 3X plus 4Y lebih besar dari atau sama dengan 1200. Nah, karena jumlah meja paling sedikit 400, maka pertidaksamaannya sama ya. Ini. Ke bawah. Nah, jadi X itu 20 itu X, 20X, 10Y. Jadi 20X, jadi pertidaksamaannya untuk meja yaitu 20X plus 20X plus 10Y. Maaf ya. Jadi 20X plus 10Y itu kan paling sedikit, jadi bisa sama dengan 400 meja atau lebih dari 400 meja. Jadi pertidaksamaannya ya untuk meja yaitu 20X plus 10Y lebih besar dari atau sama dengan 400. Kita perkecil kembali sehingga menjadi 2X plus Y lebih besar dari atau sama dengan 40. Nah, karena banyak kursi dan meja itu tidak mungkin negatif, kan ada wujudnya, ada banyaknya. Jadi nilai X-nya itu lebih besar dari atau sama dengan 0 dan Y lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, fungsi objektifnya itu berapa, Bu? Fungsi objektif itu kan meminimumkan biaya. Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan yaitu 100.000 untuk X. X kan truk. Jadi ongkosnya truk kan 100.000. Ongkosnya pick up 80.000. Sehingga fungsi objektifnya yaitu 100.000 X plus 80.000 Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model matematika dari masalah tersebut adalah 3X plus 4Y lebih besar dari atau sama dengan 120, 2X plus Y lebih besar dari atau sama dengan 40, X lebih besar dari 0, X lebih besar dari sama dengan 0, Y lebih besar dari sama dengan 0. Dan fungsi objektifnya yaitu meminimumkan biaya. B sama dengan 100.000 X plus 80.000 Y. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Untuk tugas dan untuk latihan, silahkan kalian kerjakan LKS halaman 50 nomor 3 dan 5. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang belum difahami, bisa komen di bawah atau langsung di grup WhatsApp. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.